Untuk kamu yang masih bingung dan belum memahami tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, kamu menonton video yang tepat. Karena saya akan menjelaskan apa itu kelarutan dan hasil kali kelarutan sampai kamu paham. Kelarutan disimbolkan dengan huruf S yang berasal dari kata solute, bahasa Inggris artinya larut. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam 1 liter larutan. Satuannya S sama dengan mol per liter. Ini sama juga dengan satuan untuk konsentrasi, molaritas, mol per volume dalam liter. Karena memiliki satuan yang sama dengan konsentrasi, maka kelarutan disebut juga dengan kemolaran larutan untuk larutan yang jenuh. Apa itu larutan yang jenuh? Kita pahami dulu sifat-sifat garam. Sifat garam jika didasarkan pada kelarutannya memiliki 3 sifat. Yang pertama, garam yang tidak jenuh ketika konsentrasinya kurang dari kelarutannya. Yang kedua, sifat garam tepat jenuh, yaitu ketika konsentrasinya sama dengan nilai kelarutannya. Dan yang ketiga, sifat garam lewat jenuh ketika konsentrasi lebih dari kelarutannya. Garam yang tepat jenuh ketika dilarutkan dalam air mengalami kesetimbangan. Contohnya, kita di sini ada garam kalsium fosfat Ca3PO42 dengan fase solid. Solid itu padatan, dilarutkan dalam air terjadi kesetimbangan antara ion kalsium di sini karena Ca-nya 3, maka koefisiennya 3, dan ion dan larutan fosfat karena di sini ada 2 ion fosfatnya, jadi dia memiliki koefisien 2. Sehingga kita bisa menuliskan konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi dari Ca2+ pangkat koefisiennya 3 dan dikali dengan konsentrasi dari PO43- dipangkat 2 koefisiennya. Inilah yang dinamakan dengan KSP. Jadi KSP adalah kesetimbangan ketika garam tersebut pada keadaan tepat jenuh. Penulisan konstanta KSP ini hanya berlaku untuk zat yang memiliki fase larutan atau aqueous dengan fase gas, sedangkan fase solid tidak dimasukkan. Jika kita buat persamaan umumnya, misalnya ada garam MXNY dalam fase solid dilarutkan dalam air membentuk reaksi kesetimbangan antara garam MXNY dengan larutan M plus larutan ditambah N-. Koefisiennya karena di sini ada sebanyak X, maka di sini X, dan N ada sebanyak Y, jadi koefisiennya Y. Maka rumus umumnya untuk menentukan KSP adalah konsentrasi M plus dikalikan dengan dipangkatkan dengan koefisiennya dikali dengan konsentrasi N- dipangkatkan dengan koefisiennya. Inilah rumus KSP secara umum. Ingat ya, hanya untuk fase larutan dan gas, untuk solid tidak. Kita bisa buat kesimpulan bahwa KSP adalah tetapan kesetimbangan garam yang sukar larut. Lantas, bagaimana hubungan antara KSP dengan S? Jika kita lihat persamaan sebelumnya, ketika kalsium fosfat dilarutkan dalam air membentuk kesetimbangan antara larutan kalsium dengan fosfat, kita tuliskan KSP-nya, berarti KSP-nya adalah Ca, konsentrasi Ca2+ pangkat 3 dikali dengan konsentrasi PO43- pangkat 2. Jika kita tahu nilai kelarutan, ini kelarutan untuk kalsium fosfat dalam satuan mol per liter, maka kita bandingkan secara stoikiometri dengan koefisiennya. Di sini S, maka di sini 3S dan di sini adalah 2S.
Jika kita masukkan ke dalam KSP-nya, persamaan KSP, maka KSP ini sama dengan Ca2 plusnya sebanyak 3S, 3S pangkat 3, dan PO4-nya sebanyak 2S pangkat 2. Ini adalah 108S pangkat 5. Jadi ada hubungannya antara KSP dengan S. Seperti ini, jika diketahui informasi tentang KSP, maka kita bisa mencari kelarutan, atau sebaliknya, jika diketahui kelarutan suatu garam, maka kita bisa mencari untuk KSP-nya. Contohnya, yang lebih mudahnya, di sini ada garam AgCl yang merupakan garam yang sukar larut, perak klorida, dilarutkan dalam air membentuk kesetimbangan Ag plus ditambah Cl min. Maka jika diketahui kelarutannya S, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, maka di sini konsentrasi Ag plusnya juga S dan Cl minnya juga S. Untuk menuliskan KSP-nya, KSP sama dengan konsentrasi Ag plus. Kenapa di sini tidak ada pangkatnya? Karena koefisiennya di sini 1. Maka pangkat 1 sama untuk Cl juga. Di sini konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl min. Konsentrasinya adalah S-nya, nilai sama dengan nilai kelarutannya. Ini juga sama dengan nilai kelarutannya. Jadi KSP-nya adalah S pangkat 2, atau kita bisa mencari S-nya, maka kita cari aja akar kuadrat dari KSP-nya. Sampai sini sudah cukup paham? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Selanjutnya ke pengaruh ion senama. Ion senama akan memperkecil kelarutan. Mengapa bisa terjadi demikian? Ini mengikuti asas Le Chatelier pada reaksi kesetimbangan. Contohnya di sini ada garam AgCl dilarutkan dalam air membentuk kesetimbangan antara ion Ag plus ditambah dengan Cl min. Ketika kita menambahkan garam lain yang memiliki atau senyawa lain yang tidak harus garam ya, senyawa lain yang memiliki ion yang sama Ag plus atau Cl min, misalnya kita menambahkan HCl karena sama-sama ada ion Cl minnya, maka ingat ya reaksi kesetimbangan, ketika Cl min ditambahkan kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, artinya akan lebih banyak AgCl yang terbentuk, akhirnya akan semakin mengendap. Jika semakin banyak AgCl yang terbentuk, maka kelarutannya akan semakin kecil, maka akan semakin mengendap. Kapan reaksi pengendapan itu akan terjadi? Di sini ada ketentuan dalam reaksi pengendapan. Ketika Qc kurang dari nilai KSP, maka larutan belum jenuh, artinya belum akan terjadi endapan. Selanjutnya, ketika Qc sama dengan nilai KSP-nya, maka larutan ini adalah tepat jenuh. Dan ketika Qc lebih dari nilai KSP-nya, maka akan terjadi endapan. Apa itu Qc? Contohnya, jika kita mengetahui nilai KSP dari garam PbCl2 sebanyak 2,4 kali 10 pangkat min 4, apakah akan terjadi endapan jika kita mencampurkan 500 ml timbal nitrat 0,2 molar dicampur dengan 500 ml HCl 0,2 molar. Kita tuliskan dulu, PbNO3-nya 0,2 molar, maka konsentrasi untuk ion Pb-nya sendiri juga sebanyak 0,2 molar. HCl 0,2 molar, maka konsentrasi untuk ion Cl-nya adalah 0,2 molar juga. Nah, PbCl2, rumus Qc-nya adalah konsentrasi dari ion Pb dikali dengan Cl min pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena
Nah, ini karena koefisiennya ada 2, jadi kita pangkatkan 2. Jika kita masukkan nilainya, nilai konsentrasi masing-masingnya 0,2 kali 0,2 pangkat 2, maka Qc-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Kita bandingkan sekarang nilai Qc dengan KSP-nya. Qc-nya 8 kali 10 pangkat min 3, sedangkan KSP-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Lebih besar mana antara Qc dengan KSP-nya? Ternyata lebih besar nilai Qc-nya. Karena nilai Qc-nya lebih besar, maka akan terjadi endapan PbCl2. Jadi, jika kita tuliskan reaksi yang terjadi, PbNO32 ditambah dengan HCl membentuk PbCl2, dan di sini fasenya solid karena akan terjadi endapan PbCl2.